Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, jadi pada tugas minggu lalu sudah Anda kerjakannya tentang SPT badan. Tugas yang pertama yaitu dalam rangka untuk menyusun SPT badan di akhir tahun menggunakan form 1771. Anda perlu membuat dulu laporan keuangan perusahaan, ya. Karena dasar untuk pengisian SPT badan adalah dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian dari laporan keuangan itu Anda analisa laba ruginya. Tentu saja asumsinya adalah laporan keuangan yang sudah Anda buat itu adalah laporan keuangan yang sudah melalui prosedur atau proses rekonsiliasi fiskal. Ya, jadi ada rekonsiliasi positif dan ada negatif. Ya, koreksi fiskal positif negatif, sehingga yang Anda kirimkan itu adalah laporan keuangan yang sudah dilakukan pengkoreksian gitu ya di laporan keuangan fiskalnya. Oke. Dari laba rugi atau dari laba yang sudah Anda hitung gitu ya, kemudian dikalikan dengan tarifnya. Nah, poinnya adalah di sini ya. Tarif pajak badan akhir tahun itu berdasarkan brutonya ya. Jadi kalau bruto 0 sampai 4,8 miliar, dia menggunakan tarif final 0,5%. Dan tarif finalnya ini sudah dibayar di muka ya. Jadi nanti di akhir tahun sudah tidak kena pajak lagi, tinggal melaporkan saja. Kemudian untuk yang peredaran bruto dari 4,8 sampai 50 miliar, nanti dia ada dua tarif ya. Tarif yang pertama pengurangan 25% ke 50%, itu ditentukan dulu proporsinya ya, mana dari bagian laba yang mendapatkan fasilitas pengurangan dan mana dari bagian laba yang tidak mendapatkan fasilitas pengurangan gitu ya. Kemudian tarif yang kedua adalah sisa atau bagian laba yang dikalikan tarif 50%. Kemudian untuk yang ketiga ya, jika peredaran brutonya itu lebih dari 50 miliar dalam 1 tahun, maka langsung seluruh laba itu dikalikan tarif 25%. Oke, untuk yang pertama ini coba kita lihat ya dari ini siapa ya? Oke ya, ini oke. Oh, ini komplit ya. Ada persediaan akhirnya juga. Oke, saya langsung saja ke setelah direkonsiliasi. Oke, di sini ada laporan laba rugi ya, dan seharusnya juga ada laporan neracanya ya. Nah, ini dia laporan transaksi keuangan. Oke, kita bahas dulu yang laba ruginya. Oke, di sini kita lihat peredaran brutonya adalah 4,5 miliar. Ya, berarti dia kurang dari ini ya, kurang dari 4,8. Yang berarti nanti di akhir tahunnya ya benar tarif 0,5% dan ini dibayarkan di tiap bulan. Oke, sehingga laba ini nanti tidak dikalikan dengan tarif. Gitu ya. Karena menggunakan PP nomor 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Oke. Tapi nanti ini jatuhnya dia ini PPh final ya. Oke, kemudian laporan prestasi keuangannya seperti ini. Ini cadangan kerugian piutangnya 170 juta ya. Ya, kalau gitu jangan diinin, Mbak.
Nah, ya. Biar yang lain kan nggak pakai 0,02 kali kan ya. Oke, untuk CKP ya, kalau menurut apa namanya perpajakan, hukum perpajakan, peraturan perpajakan itu tidak mengakui adanya cadangan kerugian piutang, ya. Jadi tidak mengakui dan tidak memperbolehkan, sehingga CKP ini harusnya dihilangkan. Tapi perpajakan peraturannya itu mengakui adanya piutang tak tertagih. Jadi nanti ada penghapusan atas piutang tak tertagih. Tentu saja untuk penghapusan piutang tak tertagih ini nanti ada syarat-syaratnya, ya, yang boleh diakui atau boleh dilakukan penghapusan piutang. Begitu. Jadi CKP ini nanti di apa? Secara laporan keuangan perpajakan ini sudah tidak ada, ya. Silakan kalau mau diganti piutang piutang tak tertagih atau penghapusan piutang tak tertagih, ya. Begitu. Kemudian ini saran saya agar Anda nanti bisa mengisi form 1771-nya. Ini setidaknya coba diganti ya, seenggaknya di atas 4,8 M lah. Entah selisih 50.000 kek atau 50 juta kek atau 4,9 M gitu ya. Nanti ini dibikin gitu aja. Karena nanti kalau di sifatnya final nanti maka Anda tidak mengerjakan SPT Badan 1771. Ya, jadi tidak mengerjakan tapi nanti tidak ada perhitungan pajaknya gitu. Atau gini, pilihan pertama itu ya. Yaudah itu aja deh. Malah bingung sendiri. Ya gitu ya. Jadi ini kan saya kemarin kan sudah bilang ya untuk untuk oh iya benar. Ya. Oke gitu ya. Jadi ini kalau bisa dibikin 4,8 aja ya. Yang belakang-belakang nggak usah yang ini nggak perlu nggak perlu diubah, cukup diubah dari sininya aja nggak masalah. Yang penting nanti SPT badan Anda setidaknya itu bisa bikin ini tarif pajak badannya ya, bukan pakai yang tarif final gitu. Ini kalau secara di dunia kerja benar ya, untuk saat ini menggunakan tarif setengah dan ini dibayarkan langsung di tiap bulannya ya, atas setiap omset gitu. Oke. Sekarang saya mau ganti ke berikutnya. Ini data transaksi bla 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 bla. Total penjualannya ya, ini juga sama ya, total penjualannya di bawah 4,8. Oke. Laba sebelum pajak. Masa labanya 3 miliar? Ini benar. Ini benar nih labanya segini. Coba dicek lagi ya. Labanya berapa? Oh, bruto Anda 4,5. Oke. Ini bruto apa neto, Mbak? Coba dicek lagi ya, ini bruto atau neto. Oke. Kenapa pada nanggung-nanggung ya? Ini juga yang Mbak ya, dibikin 4,8.
Atau gini deh, gini aja. Bagi yang semuanya ya, bagi yang nilai brutonya itu di bawah 4,8 M, maka kita kembali lagi menggunakan tarif normalnya ya. Jadi nggak pakai ketentuan terbaru yang 0,5%. Jadi untuk tarif dengan bruto 4, sampai 0 susah aman. Tarif ya untuk peredaran bruto dari 0 rupiah sampai 4,8 M itu menggunakan tarif 25% dikali 50% dikali PKP-nya ya, itu karena udah ada 2 kelompok nih yang bruto di bawah 4,8. Saya takut yang lain juga sama. Oke, ini bukan laba ruginya. 2 miliar ya kan. Oke, saya merasa hampir semua kelompok ya nanti dia datanya brutonya di bawah 4,8 semua nih. Oke. Kenapa lama sekali? Oke, coba pakai yang lain. Oh ya, masih belum bisa. Ya, disuruh sabar memang ya. Oke, di sini laporan laba rugi. Nah, brutonya juga sama nih. Brutonya juga sama nih di bawah 4,8 kan semuanya. Ya sudah, ya berarti gitu aja deh. Nah, nih coba ya Mbak ya. Diperhatikan lagi bahwa hukum pembuatan neraca atau laporan posisi keuangan itu adalah antara aktiva ya, jumlah aktiva dengan jumlah pasifa tuh harus sama, harus balance. Masa ini jomplang banget loh Mbak, yang satu 10 miliar, satu 2 miliar, yang 8 miliar sebagai apa itu ya. Coba nanti dicek lagi. Oke. Nah, ini katanya jumlah laba bersih 500 ya kan. Maka seharusnya di sini laba bersih laba tahun berjalan juga 500 dong, enggak segini. Coba dicek lagi ya untuk kelompok 8. Ini punya siapa nih? Ya, pokoknya yang kelompok 8 ya. Ini pasti PPHN tahunnya. Itu ya untuk kelompok 8. Netacnya diperbaiki lagi.
Nah, ini untuk kelompok Ipung Sahrul, neraca. Oke, sama lah ya, secara sepintas sama. Kemudian laba ruginya. Mana nih? Nah, ya penjualannya segini ya. 5 miliar. Oke, berarti udah bagus nih masuk di tarif yang kedua. Nah, perhitungannya mana? Perhitungan pajaknya belum, ya. Ini kelompoknya Ipung Sahrul. Oke, perhitungan pajaknya belum nih. Kan saya minta laporan keuangan dan perhitungan pajaknya. Ini mana perhitungan pajaknya? Ya. Tarif yang kedua ini dia ya nanti. Oke, ini untuk PT Ando. Nah, brutonya 2 miliar ya. Berarti ini tetap kurang dari apa namanya? 4,8 pakai tarif yang pertama berarti ya. Nah, ini juga sama nih antara aktiva dan pasiva dia masih jomplang. Ya, coba tolong yang benar. Bahwa neraca itu pasti total sisi kiri dan total sisi kanan itu harus sama ya. Jadi bikin aja. Terserah mau ini yang ditambah atau ini dikurangi monggo. Gitu ya. Kemudian terus ini perhitungannya juga nggak ada ya. Perhitungan pajaknya mana? Kan saya minta sekalian perhitungan pajak ya. Berarti ada 2 yang belum sesuai ya. 2 kelompok yang belum sesuai. Hilang. Ando sudah. Ini yang punya Mbak Alma. Mana nih? Nah, laporan laba rugi ya. Ini juga sama, brutonya di bawah 4,8. Jadi gitu ya untuk bruto di bawah 4,8. Karena semuanya saya lihat kebanyakan di bawah 4,8, maka kita pakai tarif yang pertama aja, tarif normal sebelum pakai PP nomor berapa? 38 tahun PP nomor berapa? 36 tahun 2008 ya. Sebelum itu. Ini juga belum ada ini ya. Belum ada apa namanya? Perhitungan pajaknya belum, Mbak. Oh, ini ada di sini. Oke. Ini juga totalnya masih belum balance ya. Bisa diperbaiki lagi karena ini nanti data Anda untuk bikin SPT badan. Gitu. Oke. Ini apa? Perhitungan PPH. Coba saya lihat. Ya, ini bukan 0,5 ya. Oke, ini kalau emang berdasarkan
apa namanya, PP yang terbaru memang seperti ini. Cuman karena nanti Anda tidak bisa berpraktek untuk mengisi SPT kurang badan, SPT badan yang kurang bayar, jadi kita tidak pakai tarif ini lagi gitu ya. Nanti di akhir saya resume deh. Ayo dong, kenapa lama sekali? Kalau udah kayak gitu, ketar-ketir deh, nah not responding. Aduh, coba deh saya close satu-satu. Siapa tahu karena belum saya close. Ya. Sudah. Kapan juga sudah. Borneo sudah. New banget udah. Itu punyanya Mbak. Tuh, udah dari sini aja nggak apa-apa ya. Oke, ini kelompoknya PT Dilias. PT Dilias. Penjualannya 800 juta toh? Ya benar Mbak, setahun cuma 800 juta Mbak. Ya sih, nggak apa-apa sih. Oke. Nah, ini juga ya masih belum balance. Ya, bisa diperbaiki lagi. Terus ini berarti perhitungan pajaknya yang ngikutin ini tarif yang pertama ya. Oke Mbak, ini coba deh dicek, masa sih 800 juta toh? Saya aja ngasih keterangan ya kalau nggak salah, ketentuan untuk pembuatan PPN itu adalah penjualan tiap bulan minimal 250 juta. Nah, secara kalau dihitung 250 juta kalau dikali 12 itu kan seenggaknya kan udah di atas 2,5 miliar gitu ya. Misalnya cuma 600 juta. Oke, coba dilihat lagi bruto Anda apa total pendapatan tiap bulannya gitu ya. Ini tadi sudah belum ya? Ini sudah belum sih? Kayaknya udah ya. Oke, secara kasat mata, kasat mata. Ya, secara cepatnya ini sudah sama antara sisi aset, sisi aktiva dan pasiva. Kemudian untuk ini karena brutonya 3,7 ya, berarti ini udah di review ya. Berarti ini di atas di bawah 4,8 ya, masih di bawah 4,8. Berarti masih tarif kedua. Oke, terus selanjutnya
Oke, laporan laba ruginya saya lihat dulu. Oke, 2,6 lagi ya, berarti masih di bawah 4,8 tarif pertama. Ya, berarti pajak penghasilannya belum ada. Oke. Terus Anda dapat dari mana ya pajak penghasilannya? Ya, dasarnya apa nih? Ya, nggak jelas. Ya, karena saya tidak tahu sumbernya dari mana pajak penghasilan ini. Oke, ini dibikin dulu. Ya. Oke, ini neraca rugi dulu. Oh, nggak bisa ya. Ini brutonya cuma 600 juta, Mbak, yakin? Masa sih? Anda jualan apa ini? Masa cuma 600 juta, Mbak? Coba dicek lagi, Mbak, punya Mbak sendiri. Kan saya kayaknya tuh ngasih ketentuan per bulannya tuh seenggaknya 250 juta loh. Ya, jadi bisa tolong di benerin. Dan ini caranya kalau seandainya pakai 0,5% nggak kayak gini. Jadi peredaran bruto per bulan Januari itu kemarin Anda dapat pendapatan berapa, itu dikali 0,5%. Jadi pasti tiap bulan nggak mungkin sama gitu ya. Tapi kita nggak pakai ini, kita pakai ini yang tarif pertama, tarif awal. Oke, ini berarti nanti masuk ke kredit pajak ya untuk PPh-PPh yang lain. Oke, untuk laba ruginya. Gimana Mbak? Saya minta pertanggungjawabannya. Di sini brutonya 600 juta. Terus ada di sini laba ruginya peredaran usahanya 1 miliar. Ye. Ini peredaran bruto ini bukan laba bruto ya, beda ya. Peredaran bruto itu pendapatan kotor. Anda dapat pendapatan. Dah. Tuh ya. Pendapatan belum dikurang-kurangi apapun. Gitu. Makanya disebut peredaran usaha itu pendapatan bruto ya, bukan laba bruto. Nah, ini peredaran bruto 1,1 miliar. Kenapa di sini 600 juta? Ya. Oke. Labanya sekian. Neraca. Oke, neracanya sama ya. Benar. Jadi gitu, berarti Anda tinggal bikin perhitungan labanya atas dasar labanya ini. Kemudian tarifnya menggunakan tarif yang di bawah 4,8 miliar sebelum pakai perubahan dari peraturan pemerintah ya. Jadi benar tarif awal yaitu 50% dikali 25%. Nah, ini langsung ke akhir aja. Nah, dapat ini semua. Oke. Penjualannya brutonya 3,4 berarti masih di bawah 4,8. Nah, pajak penghasilan dapat dari mana nih? Sumbernya nih. Ya, kenapa pada dapat pajak penghasilan? Oke, ini sama. Nggak masalah. Oke. Nah, ini nanti ya, kredit pajak tuh nanti ketika Anda udah dapat pajak berutang. Ini punya Ais.
Oke, ini peredaran usahanya 2 miliar. Ini asetnya, ini benar Mbak, dari 2 miliar masa cuma punya aset 300 juta Mbak. Coba deh di ini lagi ya. Terus ini perhitungan pajaknya juga belum ada. Oke, jadi gitu. Aduh, kenapa nih? Oke, laba rugi dulu saya lihat. Perbedaan 1 miliar. Oke, pakai tarif pertama. Terus neracanya. Nah, ini ya masih belum balance, silakan di otak-atik lagi, dibikin biar balance. Entah Anda mengurangi aset atau Anda menambah pasifa, it's okay, monggo. Perhitungan ininya tidak gini ya, kayak yang tarif pertama. PT Ando tadi sudah ya. Nih Mbak dan zona ya. Oke, laporan laba rugi. Oke, 2 miliar nggak apa-apa. Oke, ini belum ada perhitungannya. Nah, ini juga sama ya, antara aset dan pasifa masih belum sama, jadi tolong disamakan karena ini udah hukum wajib nih. Neraca itu pasti balance antara sisi aset atau aktiva dengan sisi liabilitas ekuitas ya. Oke, ini juga tidak tepat, tidak bisa dipakai ya untuk perhitungan PPh tahunnya maksudnya. Oke, ini saya lihat dulu laba ruginya. Brutonya 2,2 miliar. Terus labanya sekian, oke, dari 2,2 terus. Nah, ini juga masih belum. Ya, silakan. Bisa diperbaiki. Itu ya, sudah diperbaiki. Kemudian ini jelas. Kemudian ini ya, saya mau sedikit koreksi sama tugasnya Mas Fajar. Mas Fajar, hey, ini kenapa tugasnya seperti ini bentuknya? Ini kan tugas diskusi di WA, bukan tugas yang dikumpulkan. Apa kurang jelas toh? Ya, tugasnya adalah Anda bikin laporan keuangan. Kemudian laba rugi, neraca, habis itu Anda bikin perhitungan pajaknya. Ini tugas kita diskusi waktu di grup WhatsApp ya, bukan di sini, bukan di tugas e-learning. Ya, jadi Anda belum mengumpulkan, oke? Oke, terakhir, kelompok terakhir. Laba rugi saya lihat ya. 2 miliar, oke. Oke, 436. Kemudian ini. Nah, ini juga masih sama antara aktiva dan pasifa, masih belum balance ya. Jadi setelah di balancein dulu baru bisa nanti masukin ke SPT badannya.
Nah, ini juga masih sama ya. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan ya untuk apa namanya? Kesimpulan kita. Yang pertama, masih saya ngomong aja deh ya. Yang pertama adalah masih banyak kelompok yang apa namanya, konsep pembuatan neracanya belum kuat ya. Jadi silakan buka lagi bukunya, kembali ke buku akuntansi basic ya, dasar akuntansi, bagaimana cara membuat neraca. Ya, paling gampang adalah neraca itu konsepnya sisi aktiva itu harus sama nominalnya dengan sisi aktiva, itu udah hukum wajib fardu ain ya. Kemudian yang kedua, dasar tarif, dasar Anda menentukan tarif itu adalah melihat melihat bruto ya. Bruto itu apa sih? Bruto itu adalah pendapatan kotor yang belum dikurangin dan belum ditambah apapun ya. Benar-benar pendapatan kotornya aja. Pendapatan kotor, total semua pendapatan ya yang belum dikurangi dengan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran apapun. Itu adalah bruto. Kemudian yang dikali tarif tuh yang apa? Yang dikali tarif adalah penghasilan kena pajak atau laba bersihnya. Laba bersih berarti dari bruto sudah dikurangi dengan biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran terjadi ya. Jadi saya ketikin rumus ya, rumus PPh badan akhir tahun itu adalah tarif kali PKP, di mana PKP ya sama dengan laba bersih. Laba bersih di sini adalah EBIT ya, earning before interest and tax. Bukan IAT, bukan earning after tax. IAT itu dasar untuk membagi dividen. Oke. Kemudian atau kalau Anda bingung gini aja, yang penting laba bersih ya. Laba bersih dapat dari bruto kurangi biaya-biaya. Oke. Jelas ya. Kemudian, nah, cara menentukan tarif, karena tarif itu ada 3. Oke, 1, tarif jika bruto ya, itu sampai 4,8 miliar. 2, tarif jika bruto lebih dari 4,8 miliar sampai 50 miliar. Dan tarif yang ketiga adalah tarif jika bruto itu lebih dari 50 miliar. Nah, ini cara menentukan tarifnya. Kemudian baru dikali dengan hasil laba ya. Dan tolong dalam pengerjaan ini silahkan Anda buka buku perpajakan, atau seandainya Anda buka Google, carilah Google yang resmi dari pajak atau dari misalnya dari website lain ya, website yang terpercaya, misalnya di DTC, online pajak atau tax center itu bisa. Tapi kalau dari blog-blog orang yang dia notabene-nya tidak diketahui siapa, tidak diketahui juga kredibilitasnya seperti apa, maka sebaiknya dihindari ya, karena nanti bisa salah. Oke, untuk tarif jika bruto sampai 4,8 miliar, itu tarifnya adalah 50% ya, dikali 25%.
Sementara jika bruto ya lebih dari 4,8, di sini yang sini 25%. Ya, ini ada sebagian ya pakai tarif 1 dan sebagian tarif 3. Gitu ya. Jadi sebagian dapat fasilitas tarif ini, fasilitas pengurangan, sebagian dapat 3. Nah, jadi untuk nomor 2 ini Anda tentukan dulu proporsinya. Ya, rumusnya gimana? Silakan dibuka bukunya. Ya. Silakan saya tolong diingatkan kalau salah ya. Seingat saya adalah bagian dari laba bersih kan laba kali tarif ya. Nah, Anda cari dulu persentase laba. Persentase laba yang dapat tarif 1 dan laba dapat tarif 2. Jadi di sini laba, sebagian laba gitu ya saya bilang. Sebagian laba itu bisa dikali dengan tarif 1. Kemudian nanti hasilnya ditambah dengan sebagian laba yang kali tarif 3. Nah, ini untuk perhitungan yang kedua. Oke. Nah, caranya adalah, kalau tidak salah ya, bisa dilihat. Itu. Bingung. Laba. Oke. Dibagi bruto. Dikali bruto. Oke, ini menentukan persentase ya yang dapat tarif atau menentukan jumlah yang dapat tarif. Oke, contoh ya, contohnya misalnya laba ya, laba kemudian bruto ya kan. Labanya misalnya 500 juta. Oke. Kemudian brutonya 5 miliar. Nah, berarti untuk dapat sebagian tarif yang 1 ya, proporsi tarif 1 ya, berarti pakai cara yang di sini sama dengan laba. Oke. Ya, dikali dibagi ini bruto dikali bruto. Salah. Oke, cara saya salah. Oke, saya salah, berarti silakan dicari cara yang benar. Aduh. Ketemu 500 juta, iya ya, ya juga ya. Kan bruto dibagi bruto 1. Oke, nanti silakan dicari dulu yang benar. Oh, gini. Coba ya. Oke, ya. Jadi proporsi tarif 1 yang mendapatkan dari laba ya, dari laba sekian. Tuh, tapi dilihat lagi ya caranya kalau saya salah karena saya belum buka buku ini pas rekamannya. Ya, jadi yang dapat misal kalau memang ini benar ya, berarti yang 4,8 ini yang dikali dengan tarif 50% kali 25% ya.
Kemudian yang proporsi tarif 3 itu berarti laba 500 juta dikurangi dengan 4.800.000 ya. Nah, ini yang dikali full. Nah, dan ini hasilnya berapa? Misalnya hasilnya A gitu ya, terus ini hasilnya B. Nah, berarti total pajak berutang ya itu adalah A tambah B. Gitu ya, ini caranya. Kalau Anda butuh-butuhnya di bagian yang kedua. Ribet, Bu? Ya memang ribet. Dari sananya bilang nyuruhnya kayak gitu. Gitu, oke. Ya, tadi untuk cara yang ini sekali lagi, cara yang nomor 2 ini tolong lihat buku atau lihat internet nggak apa-apa, tapi carilah sumber yang terpercaya. Begitu. Kemudian kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan lagi ya. Lalu karena tadi saya lihat masih banyak yang salah ya untuk neraca kemudian perhitungan pajaknya. Kita sepakati ya perhitungan pajaknya seperti ini, meskipun sekarang kita pakai PP yang terbaru yang tarifnya 0,5% ya, tapi dia nanti sifatnya final. Kalau sifatnya final, nanti Anda nggak ada praktek mencari pajak berutang gitu ya. Jadi yang kemarin pakai PPh final tolong diganti semua, dirubah ya, pakai tarif yang ini, tarif nomor 1 gitu ya. Kalau mau bruto Anda dari 0 sampai 4,8 miliar, oke? Pakai tarif ini. Kemudian ingat rumusnya adalah tarif vale PKP. PKP itu sama dengan laba bersih ya. Oke, kemudian karena tadi saya lihat masih banyak yang salah ya neracanya, kemudian laba ruginya, perhitungannya, maka saya beri kesempatan waktu untuk membetulkan sampai hari Rabu ya. Silakan terakhir pokoknya hari Rabu jam berapapun, intinya hari Rabu terakhir. Begitu. Kemudian untuk tugas minggu ini untuk pengisian SPT badan ya, kita mengisi pelan-pelan dari lampiran-lampirannya dulu ya, karena lampiran banyak sekali ya. Tolong dipilih yang sesuai saja, maksudnya yang memang kepake. Kalau ada lampiran-lampiran yang sekiranya itu kosong, tidak perlu diisi, maka itu tidak perlu Anda copy, nggak perlu Anda masukkan gitu ya. Kita cari yang tercepat aja. Oke, jadi minggu ini silakan Anda perbaiki lagi untuk laporan keuangannya. Saya batasi hari Rabu sudah sampai di saya ya, sampai di tugas 12. Silakan Anda ganti semuanya itu tugas 12 dengan yang baru ya, yang sudah Anda revisi. Pakai tarif yang seperti ini ya. Kemudian di tugas PPh Badan 2 itu Anda download dulu form 1771, kemudian Anda mulai isi dari lampiran belakang. Lampiran belakang itu adalah lampiran neraca dan laba rugi ya. Silakan itu diisi dulu. Oke. Kalau kurang jelas tugasnya silakan bisa ditanyakan lewat WhatsApp grup ya. Oke, begitu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.